Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini ada pemaparan tentang pembelajaran diferensiasi. Jadi, apa yang saya alami di kelas, kebetulan juga ya. Jadi ada anak tidak fokus, ada yang ngobrol, ada yang pandangan kosong, terus lebih asik ngobrol sama teman-temannya. Nah, akhirnya saya terapkan tuh pembelajaran diferensiasi. Ada diferensiasi konten, ada diferensiasi aspek proses sama produk atau asesmen. Dan di sini sebelum saya mulai pembelajaran itu saya kasih asesmen diagnosis, jadi yang kayak gaya belajar, iya, yang visual, auditory, sama kinestetik. Jadi saya sampaikan di kelas untuk pembelajarannya berdiferensiasi. Nah, di sini saya yang pertama saya bedakan berdasarkan kelompok gaya belajar. Terus saya pembelajarannya dibagi menjadi 3. Ketika mendiferensiasi konten, saya sajikan materi itu sesuai dengan tingkat kemampuan kita didik, saya modifikasi sesuai tingkat kesulitannya. Terus diferensiasi proses menggunakan metode pengajaran variasi. Contoh, ada diskusi kelompok, terus menonton video pembelajaran, terus ada teks isi gambar, ini isi pembelajarannya agar lebih menarik. Nah, ketika di diferensiasi produk, saya tawarkan dulu untuk asesmennya. Jadi bentuk tugas dan penilaiannya saya berikan oleh mereka sesuai dengan gaya belajarnya. Ada yang presentasi, ada yang membuat video. Nah, kalau untuk yang kemampuan rendah, paling saya isian asesmen aja, lebih kepada membuat kalimat sederhana seperti itu. Paling seperti itu, Bu. Bagaimana, Bu, untuk komentar Ibu? Kalau berdasarkan pembagian yang dilakukan, berarti kan ini udah cocok nih, Iya, Bu. udah sesuai dengan gaya belajar berdasarkan asesmen awal tadi, asesmen diagnosis. Ini udah cukup bagus, yang menyesuaikan mengelompokkan anak berdasarkan kemampuan anak masing-masing. Nah, tapi ada saran saya menambah sedikit, kan anak yang lemah nih berkelompoklah dia sama yang lemah, sedang sama sedang, tinggi yang tinggi. Bukan berarti yang tinggi ini kita biarkan, mereka juga kan butuh lebih kuat penampilan kita, karena daya nalar mereka kan lebih tinggi, udah membaca yang lain lah dia kan ya. Akhirnya kalau dia dibiarkan dia banyak melamun, yang pintar itu melamun dia kan, aduh kapan ini, kan dia meminta dulu sama kita ya. Terus yang rendah nih, yang lemah nih, ini juga harus ada tutur sebaya. Tutur sebaya di antara dia yang lemah kan ada lagi yang lebih bagus di antara mereka. Ini butuh juga kawan yang pintar itu ke kelompok yang lemah tadi. Kalau menurut ibunya, kan ibu kan udah lama ya ngajar ya, katakanlah 20-an tahun. Ini kan banyak nih kita melihat sebelum Kumar inilah kita kan masih ke 13 ya, banyak tuntutan guru yang harus ini yang harus kita hadapi gitu. Tapi memang bagus ini kita hadapi ini gaya belajarnya yang udah lemah bersatu lah dia, kita juga mengasih materinya tidak seberat yang sedang dengan yang tinggi. Nah tapi tetap aja yang ini supaya mereka jangan merasa tersisih, nggak akan terjadi tuh ya. Kalau menurut saya akan terjadi, waduh kita dikelompokkan yang bodoh-bodoh ya, kita kelompok yang apa, yang tengah aja, kita ini pintar-pintar semua. Nah yang sedihnya nanti ketika presentasi, betul. Nah mereka nggak akan muncul, nggak akan tumbuh. Nah, di sini nih kalau ibu mau melihat gaya belajar ini, memang benar setiap bidang studi itu kan pada materi ini dia mungkin gaya belajarnya bagus, dia menguasai. Kita kan itulah pentingnya asesmen dia seperti itu kan, setiap pembahasan kita buat kan tidak semuanya. Kadang anak udah mengerti tentang ini ya. Kalau di pelajaran ibu yang tentang geografinya,
Karena ada yang cerdas di situ, Iya. tentang ada lagi yang sejarah, lebih pintar lagi dia di Iya. sejarah. Jadi nggak apa, gaya belajar tuh nggak mutlak. Nggak Kalau mutlak. menurut ibu mah, Iya, kalau betul. menurut ibu nggak mutlak ya, dengan harus konsen di situ anaknya, Iya, iya. nah di kelompok itu. Kalau menurut Andi ya Pak Andi. Ya, mungkin kalau untuk gaya belajar hanya lebih kepada memudahkan anak dalam pemahaman aja paling. Jadi kalau kesananya memang gaya belajar sebagai pengantar aja sih. Pengantar Iya, kalau tidak mutlak iya ya. tidak mutlak. Tidak mutlak. Karena hanya untuk memudahkan kita memberikan pemahaman kepada anak bahwa si ini dia senengnya lihat gambar atau video. Nah, itu hanya memudahkan aja. Iya. Mungkin kalau plotting kayak tadi, plotting bahwa pemisahan bahwa si ini kelompoknya yang cerdas. Yang cerdas. Iya. Kelompok ini yang sedang dan ini atau yang rata-rata ya, dan yang kurang. Mungkin memang akan ada kesenjangan ya. Waduh, saya masuk kelompok ini. Iya. Waduh, masuk kelompok ini. Ya mungkin atau perlu kita nggak sebagai guru menerangkan ini bukan kelompok sedang, ya, rendah ya, atau tinggi. iya. Ini hanya cara menerima materi itu yang berbeda. Mungkin itu ya. Mungkin itu ya Bu. Jadi jangan sampai ada kesenjangan sosial kesenjangan, ya. Seolah-olah dia dikelompokkan kelompok lemah. Iya, kelompok lemah. Padahal kita menyampaikan bahwa cara dia belajar dalam menerimanya. Iya. Supaya apa? Supaya murid itu merasa kebutuhannya terpenuhi. Iya, kebutuhannya terpenuhi itu. Dia lebih pintarnya langsung praktek. Iya, nah berarti itu. Kan dia geraknya yang kuat. Iya, ada yang dia nggak perlu banyak gerak tapi dia bisa melakukan pelajaran. Iya, paling seperti itu sih Bu. Itu ya, penekanan kita mah di situ kan ya. Paling segitu Bu. Terima kasih atas tanggapannya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.